mendengarkan dongeng Bangau dan Ketam. Pagi itu di sebuah dusun yang terletak di kaki gunung, tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak. Anak ini usianya mirip-mirip dengan usia kalian, Hasan namanya. Setiap pagi, Hasan selalu bangun lebih dulu daripada ayah dan ibunya. Kemudian dia memasak air. Setelah mendidih, air itu ditaruh di dalam teko, kemudian dia tuangkan ke dalam 2 buah gelas. Satu untuk ayahnya, satu untuk ibunya. Kemudian dia pergi ke belakang rumah. Di belakang rumah ada kandang, di dalam kandang ada seekor kerbau. Kerbau itu dikeluarkan dari kandang, kemudian dikeluar sambil menuntun kerbau menuju ke tepi danau. Di tepi danau banyak pohon-pohon yang tinggi, diantaranya pohon jati. Kerbau itu diikatkan pada pohon jati. Baru saja dia akan meninggalkan kerbaunya, tiba-tiba turun seekor bangau dari atas pohon. Bangau itu berdiri dengan satu kaki di tengah-tengah danau, yang di tengah-tengah danau itu ada batu. Pada batu besar, bangau ini menahan kakinya kemudian berkata, "Hai teman-teman penghuni danau, keluarlah." Lama sekali sang bangau menanti ikan-ikan yang ada di danau itu keluar. Tetapi tidak ada seekor binatang pun yang keluar ke permukaan danau. Maka sang bangau berteriak lebih kencang lagi. Tiba-tiba muncullah seekor ular. Kemudian ikan mulai menampakkan ini. Akhirnya seluruh permukaan air tertutup oleh binatang-binatang yang tinggal di danau itu. Ada apa Paman Dangu? Ada apa Paman Bangau? Ada apa Paman Bangau? Pagi-pagi sudah teriak-teriak membangun ke orang lagi enak-enak tidur. Teman-teman, ketahuilah bahwa danau tempat tinggal kita ini sebentar lagi akan dikuruk dengan tanah. Waduh, bagaimana nasib kita? Bagaimana nasib kita? Kalau kalian mau selamat, maka kalian harus pindah dari danau ini ke tempat danau yang lebih jauh, yang orang-orang dulu ada yang mengenali. Kemudian ikan-ikan itu satu persatu naik melalui kaki danau. Ada yang bertengger di punggung danau, di sayap danau, kanan dan kirinya. Setelah penuh, maka bangau pun kemudian terbang membawa ikan-ikan. Sampai ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, bangau itu mengapakkan sayapnya sehingga ikan-ikan berjatuhan ke bawah. Yang ada di punggung jatuh ke bawah.
Sementara di bawah sudah ada puluhan ekor bango yang siap menyantap ikan-ikan itu. Ketam tiba-tiba muncul ke permukaan dan dia berkata, aku curiga tidak seperti biasanya Taman Bangau berlaku seperti itu. Ada apa gerangan? Maka Paman Ketam pun kemudian pelan-pelan mendekati tempat itu. Dia naik di atas bebatuan. Kemudian begitu tepat berada di atas bebatuan, dia melompat di atas bebatuan langsung ke arah leher bango. Yuk, kena kau! Tolong, lepaskan aku, Ketam! Enak aja. Kamu sudah menipu teman-temanku. Kamu sudah membunuh teman-temanku. Mau dilepaskan saja. Mau nggak kamu melepaskan teman-teman? Kena makan ikan disuruh lepasin. Baiklah. Tapi lepaskan aku. Nanti dulu. Lepaskan. Nanti. Lepaskan. Tolong. Kemudian sang Ketam melepaskan cepitannya dan bango pun pergi. Sang bango menahan sakit yang teramat sangat dari jepitan Ketam. Alangkah pilu rasa hati Ketam begitu melihat teman-teman ikan yang masih berbaring lemah, ada yang pingsan, ada yang mati. Untuk sementara beberapa ikan yang sedang pingsan dia naikkan ke dalam punggungnya, kemudian pelan-pelan sang Ketam merayap untuk kembali ke danau. Akhirnya dengan waktu yang begitu lama, karena perjalanan Ketam yang demikian lambat, hanya beberapa ekor ikan yang dapat diselamatkan. Mereka kemudian kembali hidup rukun dan sang bango diusir dari danau itu. Tepuk tangan buat. Tadi kalian sudah mendengar dongeng yang berjudul apa judulnya? Bango dan Ketam. Kejadian peristiwanya atau latar tempat kejadiannya di mana? Di danau. Tokoh-tokohnya siapa aja tadi? Ikan, ular, dan anak yang sebesar dengan kalian tadi. Kalau kalian menjadi pelajar yang baik, kira-kira tokoh siapa yang kamu inginkan, yang kamu tiru? Ketam. Mengapa Ketam? Penolong. Apa lagi? Selain menolong apa lagi? Bijaksana. Sebaliknya bango. Ada nggak yang mau meniru karakter si bango? Enggak, karena bango karakternya licik, pembohong. Sementara ikan-ikan ceroboh, begitu mudah ditipu oleh sang bango. Berikutnya, kalau misalnya ke depan kamu yang dongeng, ada nggak yang berani? Nggak ada. Yaudah, tepuk tangan. Terima kasih.